alat-alat peredaran darah dan fungsinya. Bagaimana penjalaran impuls saraf pada jantung? Komponen utama dari sistem konduksi jantung adalah nodus sinoatrium, nodus anterioventricle, berkas His, berkas cabang, dan serat Purkinje. Pembentukan impuls diinisiasi oleh nodus sinoatrium yang berlokasi pada sambungan vena cava superior dan atrium kanan. Nodus sinoatrium kaya akan suplai nervous dari sistem simpatis dan parasimpatis. Adakah saraf lain yang mempengaruhi kerja jantung? Saraf simpatis pada jantung berperan dalam meningkatkan aktivitas jantung, baik dalam hal meningkatkan detak jantung, meningkatkan kekuatan dan aliran darah dalam jantung. Darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Jika dilihat dari urutan peredaran darah besar dan kecil, maka dari peredaran darah besar dimulai dari yang pertama bilik kiri, kemudian menuju ke aorta, kemudian menuju ke arteri, kemudian menuju ke tubuh, lalu kembali menuju ke vena, kemudian menuju ke serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil dimulai dari yang pertama bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru, lalu menuju ke vena pulmonalis, kemudian menuju ke serambi kiri. Apakah yang dimaksud dengan siklus jantung? Siklus jantung adalah serangkaian kontraksi di jantung yang menekan ruang yang berbeda, menyebabkan darah membanjiri satu arah. Ada dua tahap selama siklus jantung. Selama diastol, ventrikel rileks terisi dengan darah. Otot-otot berkontraksi selama sistol mendorong darah melalui arteri. Yang dimaksud dengan sistol dan diastol? Yang pertama, fase diastol. Dimulai dengan relaksasi semua otot jantung. Selama diastol, darah kembali ke jantung dan mulai mengisi atrium dan ventrikel. Kurangnya tekanan di ventrikel memungkinkan katup mitra dan trikuspid untuk membuka, yang memungkinkan darah dari atrium ke ventrikel kiri dan kanan masing-masing. Sebuah sinyal yang dikirim ke simpul sinoatrial menginduksi otot kedua atria untuk berkontraksi. Bersamaan ini memaksa darah keluar dari atrium dan masuk ke ventrikel. Sebagian besar darah meningkatkan atrium pada titik ini dalam siklus jantung. Saat atria menekan, potensial aksi dilewatkan melalui otot dan saraf jantung ke ventrikel. Kemudian fase sistol. Gelombang kontraksi lain dimulai ketika ventrikel memasuki sistol. Ventrikel dan mulai berkontraksi sendiri. Tekanan meningkat pada ventrikel menutup katup mitral dan trikuspid. Tekanan mendorong membuat katup aorta dan paru-paru. Ini bisa dilihat pada gambar. Ventrikel berkontraksi keras, mendorong sebagian besar darah yang terkandung ke dalam sirkulasi paru dan sistemik. Aorta adalah arteri utama yang memberi makan darah beroksigen ke tubuh dan melekat pada ventrikel kiri. Arteri pulmonalis keluar dari ventrikel kanan dan membawa darah yang tidak teroksigenasi ke paru-paru. Darah ini kemudian kembali memasuki atrium kiri. Di sini mengalir ke ventrikel kiri, dipompa keluar ke tubuh. Tubuh menggunakan oksigen dan mengembalikan darah ke atrium kanan. Dan siklus dimulai kembali, walaupun mungkin perlu beberapa saat untuk satu pompa darah untuk mengelilingi tubuh.
jantung melanjutkan siklus jantung tanpa batas untuk memastikan pergerakan nutrisi dan oksigen dalam tubuh serta menghilangkan sisa metabolisme beracun. Bagian manakah yang menimbulkan bunyi pada jantung? Bunyi jantung berasal dari katup jantung yang membuka dan menutup ketika darah mengalir melalui ruang jantung. Apa fungsi dari chorda tendine? Chorda tendine adalah tendon yang menghubungkan otot kapiler dan otot trikuspid dalam ventrikel kanan dan katup mitral ke ventrikel kiri. Sebagai kontraks otot, papilaris dan rileks, chorda tendine mengirimkan kenaikan dan penurunan tegangan ke masing-masing katup, menyebabkan katup-katup untuk membuka dan menutup. Apa yang terjadi jika chorda tendine tidak normal? Jika chorda tendine tidak normal, maka dapat mengakibatkan penyakit pada katup jantung. Penyakit katup jantung adalah kondisi di mana katup jantung tidak berfungsi secara normal. Contohnya, penyakit stenosis. Stenosis katup akan terjadi bila katup jantung tidak terbuka penuh karena lembaran katup yang menjadi kaku dan lengket, sehingga membuat bukaan menjadi sempit dan membuat jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah. Hal ini dapat menyebabkan gagal jantung. Apakah fungsi klep anterioventrikular dan klep semilunaris? Di dalam katup anterioventrikuler ternyata juga masih dibagi menjadi dua bagian, yaitu katup trikuspid dan katup mitral. Fungsi katup trikuspid adalah menghubungkan bagian anterium kanan dan ventrikel jantung bagian kanan. Sedangkan fungsi katup mitral ini adalah sebagai penghubung antara bagian anterium kiri dan ventrikel jantung bagian kiri. Bagian katup mitral juga kerap kali disebut sebagai katup bikuspid. Fungsi keduanya sangat penting karena jika tidak ada ini maka peredaran dapat terganggu dan menyebabkan peredaran oksigen pada alat-alat pernafasan juga terganggu. Katup semilunaris ini juga memiliki dua bagian di dalamnya, yaitu bagian katup pulmonal dan katup aorta. Keduanya memiliki fungsi sendiri. Katup pulmonal berfungsi sebagai penghubung antara ventrikel jantung bagian kanan dan bagian pulmonal strang. Sedangkan bagian katup lainnya yaitu katup aorta adalah sebagai penghubung bagian ventrikel jantung kiri dan ascendens aorta. Dalam satu kali kontraksi, rata-rata berapa cc darah keluar dari masing-masing bilik jantung. Waktu akan periode kontraksi dan diatasi ketika jantung berhenti 1 atau 10 detik. Pada waktu beristirahat, jantung menguncup 70-80 kali per menit. Pada setiap kontraksi jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Beberapa jenis kelainan pada jantung. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner, yang kedua serangan jantung, yang ketiga aritmia atau gangguan ritme pada jantung, yang keempat kardiomiopati, yang kelima gagal jantung, yang keenam penyakit jantung bawaan, yang ketujuh penyakit katup jantung, yang kedelapan tumor jantung, dan yang terakhir endokarditis.
Apa yang menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah jantung atau arteri koroner. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh penumpukan ateroma di dinding arteri. Ateroma terdiri dari kolesterol dan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Bagaimana cara mencegah timbulnya penyakit jantung koroner? Yang pertama, tidak merokok dan minum minuman keras atau minuman beralkohol. Yang kedua, jalani pola makan sehat dengan mengkonsumsi buah-buahan serta sayuran dan kurangi makan makanan berlemak. Yang ketiga, mengontrol kadar gula dan tekanan darah dalam batas normal. Yang keempat, olahraga yang teratur. Apakah yang dimaksud dengan alat pacu jantung? Alat pacu jantung atau defibrilator adalah alat untuk mengatasi gangguan irama jantung yang dapat mengancam jiwa. Alat ini akan ditempelkan pada dada atau area perut pasien untuk membantu pasien mengontrol ritme jantung yang tak normal. Alat ini bisa dipasang jika mengalami masalah jantung tertentu seperti aritmia. Apakah perbedaan antara arteri, vena, dan kapiler? Arteri merupakan pembuluh darah besar pembawa darah keluar jantung. Arteri memiliki dinding pembuluh tebal dan elastis. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah ke jantung. Vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kaku. Kapiler merupakan pembuluh darah kecil yang menghubungkan arteri ke vena. Perbedaan proses peredaran sistemik dengan peredaran pulmonal. Sirkulasi sistemik merupakan sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepas karbon dioksida di paru-paru. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava.